Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, in ahsanal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai curahan nikmat kepada kita, yang apabila kita menghitungnya, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya, kemampuan manusia sangatlah terbatas untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Oleh karena itulah, syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita selalu melakukannya. Dan salah satu di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan, kemudian nikmat Islam, demikian pula nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya yang kita sulit untuk menyebutkannya satu persatu. Tapi yang pasti bahwasanya wujud syukur atas nikmat Allah ini hendaklah kita diwujudkan dengan ketakwaan kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Sebagaimana dalam firman-Nya tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan Abdullah bin Mas'ud memberikan makna penjelasan kalimat bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu. Yang pertamalah ayu ta'a fala yusa. Kita mentaati Allah maka tidak bermaksiat kepadanya. Yang kedua, ayaskaro fala yukfar, kita mensyukuri berbagai nikmat Allah maka tidak mengkufurinya. Dan yang ketiga, ayuzkaro fala yungsa, kita mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dalam keadaan bagaimanapun dengan tidak melupakannya sedikit pun. Hamba Allah, jamaah Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara aplikasi syukur itu adalah kita menjaga hubungan kepada Allah SWT. Makin hari makin baik dalam rangka kita beribadah kepada Allah, bertambahnya usia, hakikatnya berkurangnya umur kita insya Allah, dan kita sedang menjauhi dunia mendekati akhirat. Maka hendaklah tambah keimanan kita kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, agar kita bisa meraih prestasi husnul khatimah. Demikian pula sebagai wujud syukur atas nikmat Allah tersebut, kita harus lebih memperbaiki hubungan sesama manusia, di mana Rasul ingatkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Maka oleh karena itulah ukhuwah Islamiyah yang tidak dibatasi dengan bangsa dan negara, tidak dibatasi dengan bahasa dan warna kulit, maka hendaknya kita terus menggalakannya. Karena dalam Al-Quran kalimat ikhwan itu disebut sampai 22 kali, menunjukkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan salah satu bentuk ukhuwah itu adalah sikap isar. Isar itu adalah mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Contoh bentuk isar ini dilakukan ketika Muhajirin dan Ansor. Satu saat di suatu malam, seorang Muhajirin datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, saya lapar. Kemudian Rasul menyuruh salah seorang sahabat untuk mengecek ke rumahnya, mendatangi istri-istri beliau apakah ada makanan di rumahnya. Qadarullah tidak ada makanan. Maka kemudian Rasul akhirnya menawarkan kepada sahabat yang hadir saat itu, siapa di antara kalian yang siap menjamu tamu ini? Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Maka berdirilah seorang sahabat Ansar, ana ya Rasulullah. Kalau begitu bawalah.
Maka dibawalah orang tersebut ke rumahnya. Sampai depan rumahnya, orang tadi bilang, kamu tunggu di luar, saya akan masuk dulu. Begitu sampai masuk, disampaikan kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk tamu Rasulullah SAW? Istrinya bilang, demi Allah wahai suamiku, sejak sore tadi saya pun belum makan. Tidak ada makanan selain sedikit untuk anak-anak kita. Baiklah, kalau gitu siapkan anak-anak kita kelonin sampai tidur. Kemudian kamu siapkan makanan dan simpan di sebelah sana. Lalu kamu atur lampunya sampai mati. Dan nanti saya akan menemaninya. Sehingga malam ini kita menahan lapar untuk tamu kita. Inilah yang namanya ihsan. Namanya peduli. Kepedulian kepada sesama lebih mengutamakan daripada diri sendiri. Sebaliknya orang-orang yang tidak punya ihsan, tidak punya kepedulian, tidak mementingkan orang lain, maka dia akan punya sikap rugbah. Rugbah itu sifat rakus. Yang ia pikir bagaimana makan orang, bukan makan apa tapi makan siapa. Maka dia tidak peduli dengan orang lain. Dia akan menumpuk kekayaan sebanyak mungkin. Jabatannya dijadikan sebagai kesempatan untuk meraih kekayaan sebanyak mungkin. Dan itulah yang terjadi sehingga menimbulkan efek yang negatif, menimbulkan chaos, menimbulkan anarkis akibat daripada tumbuhnya orang-orang yang rakus karena hilangnya isar dalam dirinya. Maka ketika itu esok harinya Rasulullah SAW ketemu dengan sahabat tadi, karena pada hakikatnya dengan sikap sahabat tadi maka Allah SWT menurunkan surah Al-Hasr ayat ke-9. Kemudian Rasul bersabda, laqad ajiballah azza wa jalla audhika min fulanin wa fulanah. Allah Subhanahu wa taala kagum. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu azza wa jalla merasakan kagum dan tertawa melihat tindakan dua hamba Allah tadi, suami istri yang menahan lapar demi kepentingan orang lain atau tamunya yang datang. Nah, inilah sikap ihsan. Maka hari ini kaum muslimin yang terbentang dari Maroko hingga Merauke, yang jumlahnya lebih dari 2 miliar, kurang lebih 2,04 miliar dari 8,21 miliar di seluruh dunia, maka 1/4 penduduk dunia inilah muslimin. Namun kenapa di antara kaum muslimin masih banyak yang tidak punya ihsan, tidak punya kepedulian? Termasuk hari ini ada saudara kita yang sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di Gaza khususnya umat Islam banyak yang sekali yang kelaparan. Saudara-saudara kita di sana perlu bantuan kemanusiaan. Maka alhamdulillah Allah memilih di antara manusia yang 2 miliar tadi ada lebih dari 44 negara, lebih dari 50 kapal, yaitu mengadakan sumud flotilla atau global sumud flotilla. Ini maksudnya adalah gerakan sipil terbesar pada abad ini, di mana mereka punya kepedulian mengirimkan sumbangan ke Gaza dan akan membongkar blokade Gaza. Dan ini merupakan satu bukti bahwa kepedulian mereka kepada kaum muslimin yang lain, dan inilah sebagai isar, sebagai bukti keimanan seseorang. Dalam surah Al-Asr ayat ke-9 disebutkan, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat membutuhkan hal itu, tetapi tetap lebih mengutamakan orang lain. Mari kita evaluasi sejauh mana kita punya peran, sejauh mana kita punya andil di dalam menolong agama Allah ini. Karena Rasul bersabda, mamata lam yagzu walam yuhaddis bihi nafsahu matala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berjihad atau tidak punya keinginan, enggak terlintas di hatinya, tidak terbenak di pikirannya untuk menolong kaum muslimin, untuk berjihad di jalan Allah, matala syu'batin min nifaq, maka dia merupakan matinya akan menjadikan cabang dari kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW begitu indahnya doa sebelum wafatnya. Beliau berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku, walhikni birrafiqil a'la, dan gabungkanlah, satukanlah, kumpulkanlah aku bersama teman-teman yang tinggi. Siapakah teman yang tinggi itu? Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, minan nabiyina wassidikina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Teman-teman yang tinggi itu adalah para nabi, para sodikin, orang-orang yang selalu berkata benar dan jujur
dan menegakkan keadilan dimanapun dan kapanpun. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah karena membela agama Allah, dan orang-orang yang salih yang selalu menjaga kesolihannya, dia selalu menjaga kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dengan Allah, meningkatkan ketakwaan dan selalu berbuat baik kepada semua manusia. Itulah gambaran orang-orang yang soleh. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kalau tidak karena terpaksa. Dia selalu berusaha untuk sholat di awal waktu, menghidupkan sholat malam, membaca Al-Quran, banyak beramal sehingga banyak orang yang tertolong mendapatkan manfaat darinya. Itulah gambaran orang-orang yang soleh. Wasuna ulaika rafiqo, dan itulah sebaik-baik teman bagi kalian. Maka Rasul pun berdoa demikian. Oleh karena itulah mari kita evaluasi sejauh mana kita punya perhatian pada diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh. Kita berharap ingat selalu akan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka setiap kita hendaklah mengevaluasi diri, jangan sampai kita terlambat dan kita akan menyesal di akhirat nanti, sebagaimana pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab di hadapan Allah. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah kalian untuk pameran akbar. Pameran akbar adalah alam mahsyar, di mana kita akan ditampakkan saat itu orang-orang dalam keadaan telanjang bulat, lalu ada orang yang berjalan dengan wajahnya, dengan mukanya, ada orang yang berjalan dengan lidahnya, ada orang yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan perutnya. Berbagai macam bentuk manusia saat itu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya masing-masing ketika di dunia. Maka oleh itulah marilah kita bersiap untuk senantiasa bersiap siaga menghadapi panggilan Allah yang bisa datang kapanpun. Wal tangdur nafsum ma qadamat ligot. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk menghadapi hari esok. Barakallahu li wa lakum wa nafa'an bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hamba Allah, jamaah Jumat yang Allah muliakan, di khutbah kedua ini kami mengingatkan kembali pentingnya bertakwa kepada Allah, karena betapapun banyaknya harta, tingginya jabatan, panjangnya gelar, tidak ada artinya tanpa ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang paling takwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengingatkan, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Rasulullah SAW contoh teladan bagi kita yang terbaik. Beliau orang yang paling bertakwa, tetapi beliau pun orang yang paling depan ketika di medan jihad. Maka mari kita ikuti contoh beliau yang terbaik. Semoga kita bisa pulang dengan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.